Dalam perkembangan terbaru yang mengguncang dinamika operasi internasional di perbatasan Gaza, sumber resmi dari Misi Perdamaian Gabungan menyebutkan bahwa seorang komandan senior militer Israel ditarik mundur oleh otoritasnya setelah serangkaian insiden tegang dengan pasukan penjaga perdamaian TNI. Penarikan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan diplomatik dan laporan mengenai tindakan tidak kooperatif di zona operasi yang diawasi langsung oleh pasukan Indonesia. Kementerian Pertahanan Indonesia dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa keputusan tersebut menjadi bukti keberhasilan TNI dalam mempertahankan mandat internasional dan menunjukkan efektivitas pendekatan taktis pasukan perdamaian di lapangan. Otoritas Indonesia menyebut bahwa tindakan tegas TNI dalam merespons provokasi dinilai memberikan kemenangan moral dan taktis bagi kontingen Indonesia, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai pengelola utama stabilitas di salah satu titik paling sensitif di kawasan tersebut. Laporan internal menyebutkan bahwa setelah serangkaian pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh unit tertentu dari pihak Israel, TNI mengajukan protes formal kepada perwakilan PBB. Protes tersebut kemudian menjadi dasar evaluasi cepat yang berujung pada keputusan penarikan komandan terkait. Meski tidak ada bentrokan bersenjata yang terjadi, kubu Indonesia menyatakan bahwa ketegangan ini membuktikan pentingnya keberadaan pasukan TNI dalam memastikan bahwa aturan internasional dihormati dan zona operasi tetap dalam kendali aman. Hingga kini, pihak Israel belum memberikan penjelasan rinci mengenai penarikan tersebut. Namun sejumlah analis internasional memandang langkah itu sebagai bentuk pengakuan bahwa pendekatan TNI berhasil memberikan tekanan diplomatik yang signifikan. Sementara itu, TNI menegaskan bahwa fokus mereka tetap pada penegakan aturan, pelindungan warga sipil, serta mencegah meningkatnya eskalasi antar kekuatan militer di garis perbatasan. Setelah penarikan mundur militer Israel dari sektor timur perbatasan Gaza, situasi di lapangan mengalami perubahan signifikan dalam pola interaksi antar unit yang beroperasi di bawah mandat pengawasan internasional. Kontingen TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga stabilitas menyampaikan bahwa langkah tersebut menciptakan ruang manuver baru bagi upaya penegakan protokol keamanan yang selama beberapa minggu terakhir mengalami hambatan akibat tindakan non-kooperatif dari sebagian personel Israel. Menurut laporan internal yang diperoleh tim investigasi misi perdamaian, sejumlah insiden sebelumnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pergerakan pasukan Israel dengan aturan operasi yang telah disepakati bersama. TNI melalui pos komando sektor menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap garis kontrol dan jalur patroli gabungan berpotensi menciptakan resiko eskalasi yang tidak perlu. Setelah insiden itu berulang dalam durasi yang relatif singkat, TNI mengajukan permintaan intervensi ke Komite Koordinasi Internasional untuk memastikan bahwa ketegangan tidak berkembang menjadi konfrontasi terbuka. Evaluasi yang dilakukan oleh tim pengawasan PBB mencatat bahwa TNI secara konsisten bertindak dalam kerangka mandat resmi dan menghindari tindakan agresif. Namun demikian, laporan itu juga mencatat adanya sikap tidak konsisten dari pihak Israel yang dinilai menghambat jalur komunikasi operasional. Ketika otoritas Israel memutuskan menarik komandan terkait, langkah itu dianggap sebagai pengakuan bahwa koordinasi di lapangan memerlukan perombakan agar tidak mengganggu jalannya operasi gabungan. Di tingkat komando, TNI kemudian memperkuat infrastruktur pengawasan dengan menambah tim teknis dan operator UFA tak bersenjata untuk memastikan pergerakan pasukan di zona sensitif dapat dipantau secara real-time. Peningkatan pengawasan ini bukan hanya untuk menghindari pelanggaran batas, tetapi juga sebagai bentuk dokumentasi transparan jika terjadi insiden serupa di masa mendatang. Menurut keterangan pejabat misi, langkah ini membantu menghasilkan laporan objektif yang selaras dengan standar internasional. Sementara itu, sejumlah analis di kawasan menilai bahwa keberhasilan TNI dalam mendorong penataan ulang komando Israel di area operasi memberikan dampak moral yang signifikan bagi stabilitas tim misi internasional. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa kedisiplinan TNI dalam menerapkan protokol telah menciptakan tekanan halus yang membuat pihak Israel harus meninjau ulang pendekatan mereka. Dengan kata lain, tanpa keterlibatan dalam aksi bersenjata, TNI mampu mempengaruhi arus keputusan strategis.
Meski demikian, beberapa sumber diplomatik memperingatkan bahwa penguatan posisi TNI tidak selalu berarti stabilitas jangka panjang terjamin. Interaksi lintas pasukan di kawasan itu dikenal sangat sensitif, dan setiap perubahan komando bisa menjadi pemicu dinamika baru di lapangan. Oleh karena itu, PBB meminta setiap kontingen, termasuk Indonesia dan Israel, meningkatkan disiplin komunikasi dan memastikan bahwa protokol peringatan dini dijalankan tanpa pengecualian. Dalam beberapa hari setelah penarikan komandan, kondisi di lapangan dilaporkan relatif lebih tenang. Patroli gabungan yang sempat tertunda kini kembali berjalan, meski dengan pengawalan ketat. TNI memprioritaskan pendekatan preventif dan diplomatik sambil tetap mempertahankan posisi sebagai penegak aturan utama di sektor yang mereka awasi. Pihak otoritas misi belum memberikan keterangan apakah akan ada evaluasi lebih luas terhadap struktur komando pasukan Israel. Namun sejumlah pengamat yakin bahwa kasus ini dapat menjadi preseden baru mengenai bagaimana pelanggaran prosedur ditangani di kawasan operasi yang beresiko tinggi. Penarikan komandan militer Israel dari sektor operasi perbatasan Gaza memicu reaksi berantai dari berbagai pihak internasional yang selama ini terlibat dalam pemantauan keamanan kawasan. Sejumlah negara anggota PBB yang terlibat dalam misi perdamaian menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan disiplin TNI yang dinilai berhasil menahan eskalasi tanpa memicu insiden militer terbuka. Respons ini dianggap sebagai momentum penting yang memperlihatkan kapasitas profesional Indonesia dalam menavigasi konflik tingkat tinggi dengan tetap mematuhi standar operasi internasional. Di markas besar PBB, pertemuan tertutup digelar untuk mengevaluasi perkembangan terbaru dan peran kontingen Indonesia dalam menjaga stabilitas. Dalam laporan resmi yang dibahas, TNI disebut sebagai kontingen yang memiliki konsistensi tertinggi dalam hal kepatuhan prosedur, penggunaan teknologi pemantauan secara proporsional, serta kemampuan melakukan intervensi taktis tanpa menimbulkan provokasi. Sejumlah perwakilan diplomatik bahkan menilai bahwa keberhasilan TNI dalam mendorong penata ulang komando Israel merupakan contoh nyata efektivitas pendekatan non-kinetik dalam misi perdamaian. Sementara itu, kelompok pemantau independen yang beroperasi di kawasan menambahkan bahwa kejadian ini juga memperlihatkan bagaimana otoritas internasional kini lebih memberi perhatian terhadap laporan yang disampaikan TNI. Sebelumnya, beberapa insiden diabaikan karena dianggap sebagai gangguan kecil, namun konsistensi dokumentasi yang disusung TNI, termasuk rekaman UAV, laporan patroli terstruktur, dan bukti koordinasi lintas unit membuat komunitas internasional menyimpulkan bahwa pola pelanggaran yang dilakukan unit tertentu dari pihak Israel bukan kasus tunggal. Dampak dari peningkatan kepercayaan internasional ini terlihat jelas ketika permintaan TNI terkait pengetatan jalur patroli gabungan disetujui tanpa banyak perdebatan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Komando Pusat Misi memberlakukan pengaturan ulang rute, menegaskan bahwa pasukan manapun yang memasuki zona TNI wajib melakukan pelaporan standar tanpa pengecualian. Kebijakan baru ini memperkuat kendali TNI atas sektor pengawasan dan mempersempit ruang manuver bagi unit yang sebelumnya bertindak di luar kesepakatan. Namun dinamika ini juga memicu kekhawatiran dari beberapa analis keamanan regional yang menilai bahwa Israel dengan struktur komando yang besar dan kompleks kemungkinan akan berespons dengan penyusunan ulang strategi interaksinya di lapangan. Para analis memperkirakan akan ada evaluasi internal di tubuh militer Israel untuk memastikan tidak ada lagi insiden yang memberi keuntungan moral bagi kontingen lain. Walaupun demikian, sejumlah diplomat menilai bahwa situasi tersebut tetap menguntungkan TNI karena Israel kini berada dalam posisi untuk menahan diri dan memperbaiki citra operasional mereka di mata PBB. Di sisi lain, TNI memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat struktur komunikasi strategis antar pos. Dengan dukungan dari Komando Pusat Misi, Indonesia menambah perangkat komunikasi digital terenskripsi terbaru yang memungkinkan laporan kejadian dikirim dalam hitungan detik ke pusat koordinasi. Sistem ini dinilai penting untuk mengurangi miskomunikasi yang dapat menimbulkan salah tafsir ketika pasukan dari dua negara bergerak dalam jarak dekat. Peningkatan infrastruktur teknis ini menjadi salah satu faktor utama mengapa evaluasi internasional menempatkan TNI sebagai kontingen dengan efisiensi tertinggi dalam pencegahan insiden. Pasca penarikan komandan militer Israel dan menguatnya posisi TNI dalam struktur misi penjaga perdamaian di perbatasan Gaza, fokus kini beralih pada konsolidasi strategis yang akan menentukan arah kebijakan keamanan kawasan dalam beberapa bulan mendatang.
Pusat Komando Misi Internasional atau PKMI menilai bahwa situasi terbaru membuka peluang restrukturisasi operasional yang memberikan peran lebih besar kepada TNI sebagai stabilisator utama di lapangan. Dalam laporan evaluasi tahap kedua yang dirilis oleh PKMI, TNI dinilai berhasil menciptakan standar baru dalam pelaksanaan mandat perdamaian tanpa penggunaan kekuatan mematikan. Evaluasi tersebut menyoroti keberhasilan TNI dalam menggabungkan metodologi pemantauan teknologi, pencatatan rinci insiden serta koordinasi birokratis yang rapi sebagai faktor utama dalam menekan eskalasi. PKMI juga menyebut bahwa apabila pola ini dipertahankan, TNI berpotensi menjadi rujukan utama dalam format operasi serupa di kawasan konflik lain yang melibatkan aktor dengan tingkat disiplin yang tidak merata. Pada saat yang sama, TNI mulai melakukan penyesuaian internal untuk memastikan keberlanjutan efektivitas operasional. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan tim analisis taktis khusus yang bertugas mengevaluasi seluruh interaksi lintas pasukan dalam 30 hari terakhir. Tim ini berfokus mengidentifikasi pola pergerakan yang berpotensi menciptakan kesalahpahaman antara kontingen yang memiliki sektor tumpang tindih. Laporan awal menunjukkan bahwa sebagian potensi gesekan dapat diminimalkan melalui pemetaan ulang jalur patroli mikro serta peningkatan penggunaan tanda visual standar di titik yang sering dilintasi pasukan Israel. Di luar aspek teknis, perhatian internasional kini tertuju pada bagaimana Israel akan menyesuaikan kembali pendekatannya pasca perubahan komando. Sejumlah sumber diplomatik memperkirakan bahwa pihak Israel akan mencoba membangun ulang hubungan operasional dengan TNI guna mengurangi tekanan politik yang muncul setelah insiden tersebut. Namun demikian, analis menilai bahwa proses rekonsolidasi ini mungkin memakan waktu, karena TNI kini berada pada posisi yang lebih tegas dan memiliki dukungan penuh dari Komando Internasional. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan sinyal bahwa keberhasilan kontingen di Gaza akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi diplomasi jangka panjang terkait keikutsertaan Indonesia dalam misi-misi perdamaian global. Pejabat Indonesia menyatakan bahwa pencapaian TNI memperkuat argumen bahwa kontribusi negara-negara Asia Tenggara perlu diperluas dalam struktur keamanan internasional, khususnya di kawasan yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat dan Timur Tengah. Di lapangan, implementasi kebijakan baru berupa sistem pelaporan digital terintegrasi mulai menunjukkan dampak signifikan. Dalam 2 pekan terakhir, setiap insiden minor, termasuk pergerakan kendaraan Israel yang terlalu dekat dengan sektor TNI, dapat dicatat dalam hitungan detik dan langsung diteruskan ke pusat komando misi. Efisiensi ini dinilai menekan kemungkinan terjadinya sengketa informasi yang sebelumnya menjadi salah satu pemicu utama ketegangan. Selain itu, sejumlah negara anggota misi mulai mengirim delegasi untuk mengamati secara langsung metode pengendalian sektor yang diterapkan TNI. Delegasi dari Asia, Afrika Timur, dan Eropa Timur dikabarkan sedang menilai kemungkinan mengadopsi pola pengamanan Indonesia untuk diterapkan pada wilayah tugas mereka masing-masing. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk pengakuan bahwa TNI kini dianggap sebagai kontingen dengan standar profesional paling stabil dalam misi tersebut. Namun tantangan jangka panjang tetap ada. Sejumlah pakar keamanan memperingatkan bahwa Israel sebagai aktor besar dengan kapasitas militer yang jauh lebih dominan dapat kapan saja mengubah pendekatan di lapangan apabila terjadi tekanan domestik atau perubahan situasi di Gaza. Hal ini menuntut TNI untuk terus melakukan pembaruan pola pengawasan, memperkuat diplomasi lapangan, serta mempertahankan disiplin tanpa celah yang dapat dimanfaatkan pihak lain untuk mempertanyakan kredibilitas mereka. Di tingkat strategis, PKMI kini sedang mempertimbangkan opsi memperluas mandat TNI pada sektor tanggung jawab baru yang berbatasan dengan titik rawan infiltrasi. Jika keputusan ini disetujui, TNI akan menjadi kontingen non-lokal terbesar yang mengelola zona sensitif di perbatasan Gaza. Meski keputusan final belum diumumkan, sejumlah analis menilai bahwa peluang tersebut cukup besar melihat catatan terbaru TNI yang dipandang paling konsisten dibandingkan kontingen lain.